kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan poster yang kita buat hari ini. Terus juga nanti akan ada jenis-jenis poster, terus kenapa alasan kita bikin poster tersebut. Oke, ini adalah poster yang kami buat dari kelompok 3. Dari slogannya kita bisa lihat, cegah kematian, cegah HIV AIDS dari sekarang. Nah, kira-kira kami setebak ini jenis poster apa kira-kira? Nah, benar banget. Ini adalah jenis poster layanan masyarakat. Kenapa sih ini disebut poster layanan masyarakat? Nah, pertama kita harus tahu dulu nih arti poster layanan masyarakat itu apa. Jadi poster layanan masyarakat itu adalah poster yang berisi tentang layanan-layanan yang ditawarkan untuk masyarakat dan juga biasanya berfokus kepada untuk mengingatkan kita akan kerugian-kerugian dari suatu masalah. Contohnya ini adalah kesehatan. Nah, contohnya lagi ini ada HIV dan AIDS. Oke, jadi yang selanjutnya itu ada unsur-unsur poster yang akan saya jelaskan. Nah, yang pertama unsur poster adalah komposisi yang seimbang. Nah, menurut kalian seimbang nggak sih ini antara kalimat sama gambar dan elemen-elemen lainnya? Seimbang kan? Seimbang. Nah, lalu ada perpaduan warna yang kuat dan kontras. Nah, di sini kan kita pakai warna dasar kuning dan warna untuk melingkari setiap elemennya yaitu warna merah. Nah, kenapa sih kita pilih kedua warna tersebut supaya warnanya itu kontras dan mencolok gitu lah. Jadi orang bakal tertarik untuk membacanya. Lalu yang selanjutnya itu ada bahasa yang singkat, padat dan mudah dipahami. Nah, di sini kan kita kalimatnya cegah kematian, cegah HIV atau AIDS dari sekarang. Nah, itu kan kalimatnya singkat, padat, tapi ya orang bakal langsung ngerti apa makna dari kalimat tersebut. Lalu, pesan yang ingin disampaikan, dari kalimat-kalimatnya ini juga bisa kita tahu pesan yang ingin disampaikan, yaitu kita tuh ingin supaya orang-orang itu melakukan upaya untuk pencegahan HIV atau AIDS dari sekarang, karena dampak dari HIV atau AIDS itu besar banget ya, karena di situ ada cegah kematian, berarti HIV itu bisa menyebabkan kematian ya. Lalu ada dapat dibaca sekilas, karena ukurannya besar dan juga setiap elemennya itu warnanya kontras, jadi kita pasti bisa membacanya itu secara sekilas, secara lewat gitu, kita pasti bisa baca. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam kenapa kita memilih HIV/AIDS tersebut sebagai dijadikan poster layanan masyarakat hari ini, nah kita mau sedikit menggambarkan drama kecil untuk terjangkitnya HIV/AIDS. Langsung aku kasih tahu dulu, ini ditaruh sini aja ya. Nah, ini mendadak banget. Bisa nggak? Nah, jadi di sini itu ada Albina sebagai pasien kedua. Nah, kemudian ada Zalfa sebagai dokter rumah sakit Galas. Asik. Nah, di sini ada pasien pertama, Saskia. Oke, mungkin langsung aja kita lihat. Nah, aku sebagai naratornya. Nah, suatu hari di sebuah rumah sakit datanglah seorang pasien bernama Saskia. Dia silakan masuk. Nah, Saskia ini seorang pasien yang awalnya hanya ingin disuntik vitamin saja, dan kita sebagai Zalfa sebagai dokter dan juga orang-orang di luar sana di rumah sakit dalam rumah sakit juga nggak tahu kalau memang Saskia ini ada terjangkit virus HIV-nya nih teman-teman. Nah, kemudian disuntiklah oleh dokter Zalfa dengan suntikan yang sangat besar. Suntikan raksasa. Nah, sudah nih. Akhirnya karena sudah disuntik vitamin oleh dokter Zalfa, pasien Saskia pun pergi untuk keluar dan meninggalkan rumah sakit. Beberapa menit kemudian datanglah pasien kedua bernama Albina. Dia juga ingin disuntik vitamin. Namun dokter Zalfa lupa kalau suntikannya belum disterilin atau bahkan belum diganti. Jadi langsung disuntik deh. Kemudian pasien Albina pun keluar
Dan setelah itu beberapa hari kemudian pasien albina pun sering mengalami yang namanya pusing, kemudian muntah-muntah, menggigil, dan hingga akhirnya dia pun terjangkit AIDS dan bisa mengalami meninggalan. Oke, mungkin segitu saja drama dari kami. Nah, jadi mungkin bisa dijelasin sedikit tadi yang awalnya itu masih berupa virus HIV dari seorang pasien yang pertama. Kemudian karena dari jarum suntik yang tidak steril ataupun tidak diganti, itu bisa menyebabkan terjangkit juga pasien yang lain, terjangkit virus HIV hingga akhirnya dia terjangkit pula AIDS yang akhirnya mungkin pada akhirnya nggak semuanya bisa sembuh gitu kan, dan bisa juga bisa juga untuk akhirnya bertuju kepada kematian seperti itu. Nah, ini bisa menjadi salah satu jawaban dan alasan kenapa kita memilih poster HIV/AIDS ini, karena mungkin dari masyarakat sekarang itu masih kurang memperhatikan bagaimana cara mereka untuk bisa teredukasi daripada penyebab-penyebab HIV/AIDS itu sendiri gitu ya. Karena kan kita juga nggak mungkin ya nggak pernah ke rumah sakit, dan juga jarang juga untuk bertemu dengan dokter atau mungkin ada konsul gitu kan ke dokter. Dan ini yang perlu di garis bawahi bahwa memang kita harus tahu banget nih penyebab terjangkitnya HIV/AIDS tersebut gitu. Nah, tadi kan kita udah nampilin tuh drama kecil-kecilan gitu. Nah, terus tadi ada yang tahu kan kenapa si albina juga bisa terjangkit virus HIV? Kenapa teman-teman? Suntikannya sama. Ya, suntikannya itu sama, jadi nggak steril. Nah, terus juga ada cara penularan lainnya, yaitu transfusi darah juga yang tidak steril. Tapi untuk dua cara penularan ini kemungkinannya sangat kecil, karena kan untuk kesehatan itu begini tuh standarnya tinggi ya. Jadi kayak pastinya tuh di rumah sakit atau layanan kesehatan itu udah ya steril gitu lah alat-alatnya. Terus juga ada penularannya hubungan seks bebas. Nah, itu kan salah satu penularan HIV itu bisa dari juga cairan sperma ya. Jadi kalau misalnya kalian melakukan seks bebas itu sangat mungkin terkena HIV. Nah, terus yang terakhir itu ada ASI dari ibu yang terjangkau HIV atau AIDS. Nah, ini ASI-nya juga itu salah satu cara penularan. Jadi kayak penularannya HIV itu pastinya dari cairan-cairan di dalam tubuh kita, bukan dari luar seperti keringat atau kayak nafas. Jadi bukan kayak COVID gitu guys. Jadi dia tuh dari dalam, dari darah, cairan sperma atau cairan ASI ini. Nah, terus juga ini ada elemen pita merah nih. Kenapa sih HIV ini dilambangkan sebagai pita merah? Karena warna merah itu melambangkan darah ya, salah satu cara penularan HIV. Terus juga pitanya ini agak bergelombang yang menunjukkan cinta atau hati gitu, untuk kayak kita lebih menyuarakan masalah HIV ini. Terus juga ada tanda tangan gumpal yang biasa kita pakai itu untuk menyuarakan gitu lah kan. Terus juga ada beberapa di backgroundnya itu kita pakai ilustrasi virus HIV. Di sini juga ada ilustrasi virus HIV. Nah, terus juga kita pakai background warna kuning karena biasa warna kuning itu sangat menarik perhatian. Jadi Gitu aja. ya, itu aja dari aku. Oke, mungkin segitu aja dari kelompok kami, dari kelompok 3 HIV/AIDS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.